Halo, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di part sebelumnya kita sudah sampai di bab 4 bagian 3, yaitu Ainokoji yang mendapatkan informasi mengenai ujian 20 juta poin dari Yagami. Dan di video kali ini akan membahas lanjutannya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi yang sudah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Oke, nggak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Setelah berpisah dengan Kushida dan Yagami, Ainokoji mampir ke sebuah toserba. Ainokoji ingin membawa sesuatu sebelum bergabung dengan Kise dan yang lainnya. Alasannya karena Ainokoji sudah diberi izin untuk berhubungan dengan Kushida dan Yagami. Ainokoji memutuskan untuk membeli beberapa makanan ringan dan minuman. Saat Ainokoji ingin membayar tagihan di kasir, terdengar suara dari belakang. "Permisi." Tsubaki, siswa kelas C tahun pertama, memanggil Ainokoji. Memanggil Ainokoji, Tsubaki memegang permen lollipop di tangannya. Melihat itu, Ainokoji menduga Tsubaki melakukan itu agar terlihat sedang berbelanja. Lalu Ainokoji berkata, "Tsubaki kan? Ada perlu apa denganku?" Tanya Ainokoji yang berpura-pura mengetahui fakta bahwa dirinya melihatnya di kafe. "Aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Jadi bisakah kau menungguku di luar sebentar?" Kata Tsubaki sambil menyelesaikan pembayaran permennya dengan penampilan yang agak terganggu. Mendengar itu, Ainokoji memutuskan untuk menunggunya di luar, dan Ainokoji menunggu beberapa saat, tapi tidak ada tanda-tanda Tsubaki akan keluar. Ainokoji pun memutuskan untuk menengok ke belakang. Ainokoji melihat Tsubaki sedang berbicara dengan seseorang dengan ponselnya. "Maaf membuatmu menunggu." Mengatakan itu, Tsubaki mulai berjalan sambil melepas kertas pembungkus permennya dengan jari yang ramping. "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Ainokoji. "Lain kali jika bertemu dengan Ainokoji Senpai, ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadamu," kata Tsubaki. Mendengar itu, Ainokoji bertanya-tanya apa yang dikatakan Tsubaki. Apa yang ingin dia sampaikan? Ainokoji berpikir Tsubaki akan mulai berbicara segera, tapi saat ini Tsubaki hanya menjilat permennya dan tidak mencoba untuk berbicara. Dan perhatian Tsubaki lebih fokus ke depan. Ainokoji yang melihat itu berkata, "Apakah ini tentang Utomiya?" Ketika Ainokoji memberikan nama siswa yang Ainokoji pikirkan, Tsubaki berhenti menjilat permennya. "Sepertinya aku benar," kata Ainokoji setelah melihat Tsubaki berhenti menjilat permennya. "Dia bilang dia akan menuju ke sini segera," jawab Tsubaki. Tak lama kemudian, seperti kata Tsubaki, Utomiya datang. Utomiya dengan ringan membungkuk dan bergabung. Utomiya berkata, "Maafkan aku tidak bermaksud memanggil senpai seperti ini." "Apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Ainokoji yang berpikir dalam hatinya apakah itu tentang Yagami atau tentang ujian khusus yang akan datang. "Ini tentang Hosen Kuzomi," jawab Utomiya. Tapi yang keluar di sini adalah nama siswa yang tidak terduga. Lalu Utomiya berkata lagi, "Ainokoji Senpai, kau berpasangan dengan Hosen dalam ujian pada akhir April kan? Aku tidak menyangka kontrak sebelumnya adalah dengan Hosen. Apakah itu benar-benar mengejutkan?" tanya Ainokoji. "Kau sudah tahu bahwa tidak mudah untuk bekerja sama dengan kelas D tahun pertama. Bahkan dalam pembuatan grup untuk ujian bertahan hidup di pulau tak berpenghuni ini, mereka menunjukkan sikap tidak kooperatif sampai akhir," kata Utomiya. Lalu berkata lagi, "Kami ingin membuat Hosen frustasi dalam ujian bertahan hidup di pulau tak berpenghuni," kata Utomiya dengan nada bicaranya yang sopan menjadi kasar dan bibirnya mengerucut. "Tapi aku belum tahu secara spesifik.
Aku bahkan tidak tahu apa peraturannya, kata Utomiya. Setelah mendengar cerita Utomiya, Ainokoji memahaminya. Lalu Ainokoji berkata, "Jadi kau ingin aku mengeluarkan Hosen dari sekolah?" "Benar." "Ya, itu benar," jawab Utomiya dengan memperbaiki cara bicaranya. Utomiya menjawab tanpa ragu, meskipun bahasa sopannya berantakan. Lalu Ainokoji berkata lagi, "Bisakah aku bertanya, kenapa?" Seorang siswa laki-laki bernama Hatano dari kelas C tahun pertama telah dikeluarkan. Aku memiliki asumsi bahwa Hosen terlibat dalam masalah itu. "Kau ingin membalas dendam untuk itu?" tanya Ainokoji. "Tentu saja, bohong jika aku mengatakan aku tidak menyimpan dendam. Tapi yang penting adalah bahwa tidak ada lagi siswa yang harus dikeluarkan secara tidak sengaja." "Benar sekali. Berkat dia, poin kelas kami turun 100 poin," kata Tsubaki sambil melebarkan permen ke mulutnya dan Tsubaki bergumam seperti itu. Lalu Ainokoji berkata lagi, "Aku mengerti alasanmu, tapi apa hubungannya cerita itu denganku? Hosen pada dasarnya tidak suka terjebak dengan orang luar, tapi dia berpasangan dengan Ainokoji Senpai kan?" kata Utomiya. Ainokoji yang melihat sikap Utomiya menunjukkan wajah serius ingin mengalahkan Hosen. Berbeda dengan Tsubaki, Tsubaki tidak memiliki sikap seperti itu. Tapi Tsubaki tampak dalam posisi untuk bersedia bekerja sama dengan Utomiya. "Tolong bantu aku," kata Utomiya yang memohon. "Aku tak bisa mengatakan ya tanpa mengetahui detail ujiannya," jawab Ainokoji. "Jadi, bisakah aku menganggapnya sebagai kau mau bekerja sama? Jika Hosen dapat dikalahkan lebih awal dan dikeluarkan dari sekolah, pada saat itu, aku akan membayarmu dengan imbalan yang sesuai." Mendengar itu, Ainokoji merasa seperti Utomiya ingin membelinya. Lalu Ainokoji berkata, "Apakah kau tidak mempertimbangkan kemungkinan aku berada di pihak Hosen? Dari aku berpasangan dengannya, bisa saja kami menjalani kesepakatan yang bagus. Apakah kau tidak takut kalau aku akan memberitahu Hosen tentang apa yang Utomiya katakan?" Mengatakan itu, Utomiya mengalihkan pandangannya ke Tsubaki untuk pertama kalinya. Melihat itu, Ainokoji juga mengikuti dan melihat Tsubaki. Ainokoji melihat permen Tsubaki mulai mengecil dan Tsubaki terlihat dengan wajah yang agak kesepian. Alih-alih sadar diperhatikan, Tsubaki tetap menatap permen itu. Dan tak lama kemudian, Tsubaki membuka mulutnya dan berkata, "Bukankah cedera di tangan kiri itu Senpai dapatkan karena perselisihan dengan Hosen?" Tsubaki membuat pernyataan itu dan menjilat permennya dengan lidahnya. "Kenapa menurutmu begitu?" tanya Ainokoji. "Hadiah uang 20 juta poin, karena kami juga mengincarnya." Tanpa merasa bersalah, Tsubaki mengakuinya. "Aku mengerti, jadi kalian juga peserta ujian khusus itu. Jadi, kau mendekatiku hanya berpura-pura untuk mencari pasangan," kata Ainokoji yang berpura-pura tidak mengetahuinya walaupun sudah mengetahuinya lewat Yagami. Seperti itulah. Setelah Tsubaki menjawab, Utomiya berkata, "Aku minta maaf untuk itu, tapi kami sudah mundur." "Kenapa?" tanya Ainokoji. "Bahkan jika aku bisa mengeluarkan Ainokoji Senpai, itu akan dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah, dan itu pasti akan mengubah kelas D tahun kedua menjadi musuh kami. Karena itu, wajar untuk membenci orang yang terlibat dengan dikeluarkannya teman sekelasmu dari sekolah," kata Utomiya yang telah menyadarinya karena temannya sendiri juga telah dikeluarkan oleh Hosen, dan saat ini ia menyimpan dendam pada Hosen. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Lalu, bukankah akan sama jika aku mengeluarkan Hosen dari sekolah?" "Kurasa tidak. Itu karena siswa kelas D tahun pertama takut pada Hosen. Aku pikir ada lebih banyak teman sekelasnya yang lebih suka dia pergi," jawab Utomiya. "Yang jelas,
Harap ingat itu. Kami hanya ingin mengalahkan Hosen, kata Utomiya yang menekan bagian itu lagi. Lalu Utomiya dan Tsubaki pergi ke asrama tahun pertama. Waktu pun berlalu. Saat ini Ainokoji sedang berpikir. Horikita yang sudah bergabung dengan OSIS, tapi Ainokoji tidak mendapatkan informasi baru darinya. Dan saat ini akhir pekan. Ketika formasi grup akan selesai dalam seminggu lagi, Ainokoji mendapat panggilan dari Kiriyama, wakil ketua OSIS. Kiriyama adalah pendukung ketua OSIS tahun lalu, Horikita Manabu. Kiriyama mendapatkan amanah untuk menghentikan amukan Nagumo. Tapi pada akhirnya situasinya tidak membaik, dan waktu telah berlalu tanpa banyak gerakan. Sesaat Ainokoji menduga Kiriyama sudah menyerah. Tapi saat ini Kiriyama meminta untuk bertemu dengannya secara pribadi. Mendapat permintaan itu, Ainokoji bertanya-tanya apa motif Kiriyama untuk memanggil seseorang di siang hari sepulang sekolah pada hari kerja. Kemudian, sepulang sekolah, Ainokoji berjalan ke Kyakimal dan bertemu dengan Kiriyama. Kiriyama yang melihat Ainokoji berkata, "Sepertinya kau sudah sampai." "Apa yang diinginkan wakil ketua denganku?" tanya Ainokoji. "Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Kau akan mendapatkan sedikit waktu tambahan hari ini." Setelah mengatakan itu, Kiriyama membimbing Ainokoji untuk berjalan dan Ainokoji berjalan mengikutinya. Saat berjalan, Kiriyama berkata, "Pada akhir bulan, ujian khusus bertahan hidup di pulau tak berpenghuni berskala besar akan dimulai. Tapi, apa kau sudah siap untuk itu?" "Aku akan melakukan apa yang aku bisa." "Bagaimana dengan wakil ketua Kiriyama?" jawab Ainokoji dan bertanya kembali. "Kami membuat grup yang terdiri dari 3 orang yang tidak termasuk kelas A." Mendengar itu, Ainokoji menduga Kiriyama menghindari pertempuran yang sulit untuk menutup perbedaan dengan kelas A. Di tahun ketiga, perbedaan poin di antara kelas A dan kelas lainnya lebih besar daripada tahun kedua. Jika ada kemungkinan untuk menyerang balik, maka itu merupakan syarat mutlak bagi Kiriyama untuk mengambil peringkat teratas dalam ujian. Lalu Kiriyama berkata lagi, "Aku tahu apa yang kau pikirkan. Mengambil tempat pertama adalah satu-satunya pilihan di mana kami, kelas B tahun ketiga, akan dapat kembali ke jalurnya. Dan upaya kami hanya akan tumbuh lebih lanjut dengan terus memenangkan ujian khusus berikutnya dengan selisih yang sangat besar. Tapi itu terlalu tidak realistis," kata Kiriyama dan berkata lagi, "Aku ingin bertarung secara pribadi melawan Nagumo dalam ujian khusus kali ini." "Bertarung secara pribadi?" tanya Ainokoji. "Sudah lama sejak kami kalah dalam pertarungan dengan Nagumo dan menurunkan kelas kami ke B. Kemudian dia menjadi ketua OSIS dan mengambil kendali atas seluruh tahun ketiga dan seluruh sekolah. Dapat dikatakan bahwa kelas tahun ketiga sudah ditetapkan." "Itu benar. Aku juga berpikir begitu," kata Ainokoji yang merespon. "Alasan kenapa sebagian besar siswa tahun ketiga mengikuti Nagumo itu karena seluruh kelas 3 menyerah untuk mencapai kelas A. Tapi aku pribadi, aku tidak berpikir kalau aku lebih rendah dari Nagumo," kata Kiriyama. Siswa kelas B tahun ketiga bernama Kiriyama memiliki skor OAA yang tinggi, secara keseluruhan B+, atau lebih tinggi dan tidak ada celah. Melihat statistik Kiriyama, Ainokoji tidak heran Kiriyama memiliki kepercayaan diri. Tapi menurut Ainokoji, Nagumo lebih baik dari Kiriyama dalam hal kemampuan keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa sikap bullshit Nagumo selama ini sesuai dengan kemampuannya. Tapi Ainokoji juga menganggap OAA bukanlah segalanya. Itu karena beberapa siswa tidak menunjukkan kemampuan terbaik mereka, sehingga kecerdasan dan inspirasi mereka sulit untuk diukur. Jadi, jika Kiriyama secara pribadi berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Nagumo, maka mungkin Kiriyama memiliki peluang untuk menang. Lalu Kiriyama berkata,
Kami bisa membuat grup hingga 6 orang terlepas dari kelasnya. Mata untuk menemukan bakat yang dibutuhkan untuk menang dan kemampuannya untuk benar-benar menarik bakat itu. Aku tidak berpikir aku akan kalah dari Nagumo. Aku mengerti alur ceritanya, tapi itu bukan sesuatu yang harus kau katakan padaku. Mengatakan itu, Ainokoji berpikir tidak ada manfaatnya untuk memberitahunya. Aku tidak ingin diganggu, jawab Kiriyama. Bahkan jika ketua OSIS dan wakil ketua bertarung di pelotak berpenghuni, aku tidak tertarik dengan itu, jawab Ainokoji. Aku tahu itu. Apa yang aku katakan adalah bahwa aku tidak ingin dihalangi oleh orang luar yang tidak perlu. Orang luar? Tanya Ainokoji. Aku sedang membicarakan Horikita Shizune yang bergabung dengan OSIS. Aku mengerti. Kau tampaknya memperlakukan dia sebagai penghalang. Tapi untuk saat ini, aku hanya memenuhi keinginan mantan ketua OSIS dan menempatkan adiknya Horikita Shizune di OSIS, jawab Ainokoji. Mengatakan itu, Ainokoji menduga hal semacam itu tidak lagi berarti bagi Kiriyama. Tapi untuk mengkonfirmasi itu, Ainokoji memutuskan untuk bertanya kepadanya secara langsung. Itu tidak ada gunanya. Dia hanya memiliki beberapa bulan tersisa sebagai ketua OSIS. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan mulai dari sini adalah menyelesaikan pertempuran kami sebagai individu dan bukan sebagai ketua OSIS, jawab Kiriyama. Jika itu yang diinginkan wakil ketua Kiriyama, maka tidak ada masalah. Mengatakan itu, Ainokoji menilai memang tidak ada yang salah dengan keinginannya untuk menyelesaikan masalah antara individu. Tapi masalahnya adalah hubungan antara cerita ini dan dirinya. Ketika Ainokoji berpikir seperti itu, Kiriyama berkata, alasan kamu membawa adik perempuan Horikita Senpai ke OSIS adalah untuk mengawasi Nagumo, kan? Aku akan berbohong jika aku mengatakan bahwa aku tidak memiliki tujuan itu sama sekali. Tapi untuk sebagian besar alasannya berbeda. Seperti yang dikatakan Horikita di depan ketua OSIS Nagumo, itu untuk mengikuti jalan yang diambil kakaknya. Jadi, kau mau bilang kalau kau tidak akan mengganggu Nagumo lagi? Tanya Kiriyama. Selama Horikita tidak berpikir Nagumo adalah penghalang, jawab Ainokoji. Itu tidak bagus. Buang semua pikiran untuk mencoba berurusan dengan Nagumo. Lebih dari itu, hanya akan menciptakan konflik yang tidak berguna, kata Kiriyama. Mendengar itu, Ainokoji merasa Kiriyama ingin Ainokoji menarik pernyataan sebelumnya dan mengembalikannya ke lembaran kosong. Ainokoji tidak mempermasalahkannya. Tapi saat ini Ainokoji hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan Nagumo dari dekat. Jika Horikita memutuskan bahwa tindakannya salah, Ainokoji yakin Horikita mungkin akan menentangnya. Atas pernyataan Kiriyama, Ainokoji merasa lucu kalau Kiriyama ada di sini untuk memberitahunya bahwa ia tidak boleh melakukan itu karena dianggap hanya membuang-buang waktu. Lalu Ainokoji berkata, aku akan mengingat apa yang dikatakan wakil ketua Kiriyama. Mengatakan itu, Ainokoji menerima saran Kiriyama. Ainokoji mencoba menahannya dengan balasan sejauh itu. Mendengar itu, Kiriyama menunjukkan sedikit ketidakpuasan, lalu berkata, aku yakin aku sudah memberitahumu secara tidak langsung dengan lembut dan tidak melakukan apapun. Aku yakin aku sudah memberitahumu bahwa aku mengerti apa yang kau katakan secara tidak langsung. Bukan begitu? Jawab Ainokoji. Kalau begitu, kau akan berjanji untuk tidak melakukan apapun dari sini. Bisakah aku mengartikannya seperti itu? Tanya Kiriyama. Kau bisa mengartikannya seperti yang kau inginkan, tapi aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kiriyama yang selalu tenang berteriak sedikit dan berkata, Nagumo entah bagaimana merasa kalau aku terhubung dengan Horikita Senpai. Tapi karena aku dituduh oleh Nagumo, jadi dia sedang mengawasiku sekarang. Bahkan, hanya dengan memasukkan adik perempuan Horikita Senpai ke dalam OSIS saja adalah situasi yang merepotkan.
Apakah wakil ketua Kiriyama dalam bahaya? Tanya Ainokoji. Begitulah. Mendengar itu, Ainokoji menyimpulkan inilah alasan mengapa Kiriyama memanggilnya dan memberinya peringatan. Kiriyama membuat seperti ia sedang mengkhawatirkan Ainokoji. Tapi Ainokoji menduga itu berasal dari keinginannya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun Ainokoji tidak menganggapnya buruk. Lalu Ainokoji berkata, "Apakah kau masih menginginkan kesempatan bagi siapapun untuk lulus di kelas A, seperti yang diusulkan oleh Nagumo?" Tanya Ainokoji. "Hah, apakah itu aneh jika aku ingin lulus sebagai kelas A?" Mendengar jawaban Kiriyama, Ainokoji membenarkan memang tidak ada yang aneh, tapi kata-kata Kiriyama berlanjut seperti untuk melindungi harga dirinya sendiri. "Apa gunanya lulus dari kelas selain kelas A ketika kau masuk sekolah ini? Aku tidak ingin berpikir dengan cara yang sama dengan mereka yang tidak memiliki bakat tapi menyerah. Aku tidak ingin tenggelam dengan kelas B saat ini, yang penuh dengan orang-orang yang tidak kompeten dan orang-orang aneh," kata Kiriyama. Ainokoji yang mendengar itu merasa jika Manabu mendengar ia akan kecewa. Atau mungkin saja Manabu sudah tahu bahwa Kiriyama memiliki kelemahan seperti ini sejak awal. Lalu Kiriyama berkata lagi, "Pokoknya aku pasti sudah tahu apa yang ingin aku katakan. Aku mengerti dengan sangat baik. Ketika Horikita bergabung dengan OSIS, alasan mengapa hanya wakil ketua Kiriyama yang hadir, sementara anggota OSIS lainnya diperkenalkan kemudian," jawab Ainokoji yang merasa Kiriyama khawatir tentang apakah Ainokoji dan Horikita akan mengatakan sesuatu yang berlebihan. "Terserah apa katamu," jawab Kiriyama. Saat Ainokoji dan Kiriyama berbicara, sebuah suara datang dari dekat. "Kiriyama." Kiriyama yang dipanggil tidak langsung mencoba bereaksi terlepas dari kenyataan bahwa namanya dipanggil. "Kiriyama, apa kau tidak mendengarkanku?" Sekali lagi suaranya menjadi lebih keras dari sebelumnya. Yang sedang dibicarakan, Kiriyama mengatakan itu pada dirinya sendiri dan berbalik ke arah suara panggilan. Meskipun Kiriyama tampak tidak menyukainya, orang yang duduk di bangku itu adalah seorang gadis tahun ketiga. Dia tampaknya santai dengan kaki menyilang, lengan terlentang, dan diletakkan di bagian belakang bangku. Melihat itu, Ainokoji mencocokkan wajah, nama, dan kemampuan dan Ainokoji melihatnya di OAA. Dia adalah siswa B tahun ketiga. "Kiriwin, apa yang kau inginkan dariku?" jawab Kiriyama yang tidak mengubah ekspresinya dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Melihat itu, Ainokoji yang mengetahui sama-sama dari kelas B tahun ketiga akan akrab, sebaliknya yang terlihat tampak keduanya tidak terlalu cocok. "Fufu, sepertinya kau bersama Kohai yang menarik. Jadi aku memanggilmu," jawab Kiriwin yang mengalihkan pandangannya pada Ainokoji saat mengatakan itu. Lalu berkata, "Ainokoji Kiyotaka kan? Tampaknya kau menjadi terkenal karena kau mendapatkan nilai sempurna pada ujian matematika yang sulit." "Itu bukan urusanmu, Kiriwin." Sebelum Ainokoji bisa membalasnya, Kiriyama mengatakan itu dengan suara kecil. Kiriyama mencoba menjauh dari Kiriwin, dengan paksa berjalan menjauhinya, lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan, Ainokoji? Ayo pergi." Kiriyama memanggil Ainokoji yang tidak bergerak. Melihat itu, Kiriwin berkata, "Jika kau menghabiskan waktu dengan pria seperti itu, kau tidak akan mendapatkan apa-apa loh." Mendengar itu, Ainokoji merasa terjepit di antara dua siswa tahun ketiga yang bertentangan. Ainokoji berpikir pendapat mana yang tepat untuk didengarkan. Dalam benak Ainokoji, sejujurnya ia tidak ingin mendengarkan pendapat manapun. Lalu Kiriyama berkata pada Kiriwin, "Itu lebih berarti daripada bersamamu." Ainokoji lah yang memutuskan itu. "Kiriyama, bisakah kau pergi dariku?"
kata Kiruin sambil tertawa histeris dan melanjutkannya tanpa kehilangan postur tubuhnya pada Kiriyama. "Mengapa kau tidak melakukan pembicaraan yang berarti denganku?" jawab Kiriyama. Mendengar itu, Kiruin tidak menjawab sama sekali. Lalu Kiriyama berkata pada Ainokoji, "Kau bisa mengabaikan wanita itu." Mengatakan itu, Kiriyama menguatkan kata-katanya dan memperingatkan Ainokoji. "Dia siswa tahun ketiga seperti wakil ketua Kiriyama, jadi aku tidak bisa melakukan itu," jawab Ainokoji. "Dia adalah Kiruin, siswa kelas B sepertiku." "Ya, aku melihatnya di OAA. Sepertinya dia adalah siswa yang dievaluasi tinggi," kata Ainokoji. "Hanya nilainya, tapi Kiruin tidak memiliki siapapun yang mendukungnya seperti Nagumo. Singkatnya, dia adalah orang yang tidak memiliki teman." Mengatakan itu, Kiriyama seolah memberitahu tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan membiarkan Kiruin. "Jangan memujiku seperti itu, kau membuatku malu." Mengatakan itu, Kiruin tertawa terbahak-bahak. Lalu Kiriyama berkata lagi, "Jika aku membandingkannya dengan seseorang di tahun ajaranmu, dia itu mirip dengan Koenji. Kau hanya akan membuang-buang waktumu untuk berbicara dan bertindak dengan mereka." Mendengar itu, Ainokoji menjadi penasaran. Nilai kemampuan akademik dan kemampuan fisik Kiruin adalah A+, dan hanya Kiruin, baik pria maupun wanita di seluruh tahun ajaran, menerima A+ di kedua area ini. Bisa dikatakan bahwa Kiruin nomor 1 di sekolah. Lalu Kiruin berkata pada Kiriyama dan Ainokoji, "Ada apa? Kenapa kau tidak mendekat? Bahkan jika dia memanggil kita," tanya Ainokoji pada Kiriyama. "Jika kau tidak datang, maka aku harus pergi sendirian." "Tapi, apakah itu tidak apa-apa denganmu, Kiriyama?" kata Kiruin. "Karena hal semacam inilah kenapa aku pasrah dengan kelas B." Kiriyama mengatakan itu dengan berbisik pada Ainokoji. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Jika kau memiliki teman sekelas yang luar biasa seperti Kiruin, tidak bisakah kau memiliki kesempatan untuk bersaing dengan ketua OSIS Nagumo?" "Sudah kubilang dia sama seperti Koenji. Sebagai manusia, dia sudah selesai. Tidak memberikan kontribusi apapun pada kelas kami selama 3 tahun kecuali untuk nilainya sendiri. Yang dia lakukan hanyalah bertindak sendiri. Dia adalah orang asing di kelas yang hanya membuat kebiasaan egoisnya," jawab Kiriyama. Kiruin yang mendengar itu berkata, "Terima kasih atas pujiannya, Kiriyama." "Hah?" Lalu Kiruin berdiri dari bangku dan berbisik di telinga Kiriyama. Ainokoji yang melihat itu sedikit terkejut dengan tinggi Kiruin. Ainokoji berpikir tingginya lebih dari 170 cm. Memikirkan itu, Ainokoji menyimpulkan dari tubuh yang diberkati itulah tingkat kemampuan fisiknya yang tinggi. Dengan berpikir begitu, Ainokoji tidak tahu ada siswa tahun ketiga yang memberikan suasana seperti ini. Itu mengingatkannya pada percakapan Ainokoji dengan Kiriyama sebelumnya. Apa yang Kiriyama katakan adalah bahwa ia tidak ingin tenggelam bersama dengan kelas B yang penuh dengan orang yang tidak kompeten dan orang aneh. Ainokoji menilai Kiruinlah yang menjadi sosok yang cocok dengan kategori orang aneh itu. Lalu Kiriyama berkata pada Kiruin, "Jika ada yang ingin kau katakan, cepat katakan." "Tentu saja, akan kukatakan. Tapi, kau menghalangi, Kiriyama." "Lakukan sesukamu, aku akan pergi saja." Mengatakan itu, Kiriyama memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan karena tidak berniat duduk bersama Kiruin. Tapi sebelum pergi, Kiriyama berkata pada Ainokoji, "Jangan lupa apa yang aku katakan sebelumnya, Ainokoji. Dalam beberapa kasus, aku juga akan menjadi musuhmu." Ainokoji menerima ucapan terima kasih dari wakil ketua.
Melihat Ainokoji yang diam berdiri, Kiruin berkata, "Jangan bicara sambil berdiri. Kenapa kita tidak duduk di bangku saja?" "Ya." Mengatakan itu, Kiruin mengundang Ainokoji ke bangku. "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan denganku?" tanya Ainokoji. "Apa saja tidak masalah, selama aku bisa mencari tahu orang seperti apa kau ini. Itu sudah cukup." "Mencari tahu?" Wakil ketua Kiriyama mengatakan bahwa Kiruin Senpai tidak berkontribusi pada kelas. "Itu berarti kau tidak tertarik dengan apa yang dilakukan teman-teman sekelasmu, bukan?" kata Ainokoji. "Tertarik dan bekerja sama itu tidak ada hubungannya sama sekali, bukan? Beberapa teman sekelasku adalah orang yang lucu, dan kadang-kadang mereka berbicara kepadaku dengan ramah seperti yang mereka lakukan sekarang." Mendengar itu, Ainokoji mengerti dan membenarkannya. Lalu Kiruin berkata lagi, "Aku tidak tertarik dengan sistem yang membidik kelas A di sekolah ini. Tampaknya nilai jual terbesar adalah jika kau lulus di kelas A. Kau bisa melanjutkan sekolah ataupun mendapatkan pekerjaan di mana saja. Tapi aku yakin bahwa kau bisa mengatur semua itu dengan kemampuanku sendiri. Alasan aku memilih tempat ini sebagai tujuan hanyalah iseng saja." Mendengar itu, Ainokoji merasakan sesuatu yang dekat dengan Koenji dalam kata-kata Kiruin. Lalu Ainokoji berkata, "Apakah kau tidak akan memilih tempat ini jika kau tahu sebelumnya bahwa tempat ini menuntut kerjasama?" "Itu tidak benar. Aku suka sekolah ini sebenarnya. Sejauh ini, aku tidak pernah puas dengan kehidupan sekolahku, dan sistem poinnya juga sangat menyenangkan," jawab Kiruin. Ainokoji merasa jawaban Kiruin sama seperti Koenji yang juga menyukai sekolah ini dan menikmatinya. Lalu Ainokoji berkata, "Kau sepertinya baik-baik saja dengan tidak disukai. Apa yang orang lain pikirkan tentangku adalah sesuatu yang tidak ada artinya." Mengatakan itu, Kiruin menjawab dengan bangga dan tertawa aneh dan berkata lagi, "Niatnya aku ingin mengajukan pertanyaan. Tapi sepertinya yang aku dapatkan hanyalah pertanyaan darimu. Sudah waktunya bagimu untuk memberitahuku tentang dirimu sendiri." "Kenapa aku? Ada banyak siswa dengan kemampuan akademik yang sangat baik," tanya Ainokoji. "Hanya Institusiku mengatakan padaku bahwa kau yang lewat di depanku bukanlah orang sembarangan." Mendengar jawaban Kiruin, Ainokoji menyamakan institusinya dengan Koenji. "Dalam ujian bertahan hidup di pulau tak berpenghuni yang akan datang, apakah kau berencana untuk mengincar tempat pertama?" tanya Kiruin. Lalu Ainokoji berkata, "Menurutku, tidak ada siswa yang tidak ingin menjadi tempat pertama, kecuali untuk orang-orang seperti Kiruin Senpai. Kesampingkan tempat pertama, aku juga mengincar posisi teratas. Jika aku masuk ke peringkat yang lebih tinggi, aku bisa mendapatkan poin pribadi. Aku adalah tipe orang yang menghabiskan semua uang yang aku dapatkan dan aku selalu kehabisan uang," jawab Kiruin. Mendengar itu, Ainokoji menduga Kiruin hanya bergerak jika ada poin pribadi yang akan didapatkan. Lalu Kiruin berkata, "Nagumo, Kiriyama dan yang lainnya tentu saja mengincar tempat pertama. Apakah menurutmu para kohai memiliki beberapa orang yang berbakat? Ujian khusus yang akan datang juga akan menjadi pertarungan untuk menentukan tempat pertama di sekolah." "Itu mungkin benar," jawab Ainokoji. Lalu Kiruin berkata lagi, "Apakah ketertarikanku padamu hilang atau tidak, itu tergantung pada bagaimana pekerjaanmu di pulau tak berpenghuni. Jika aku bisa memilih, maka aku lebih suka jika ketertarikan senpai padaku menghilang." "Aku mengerti. Kau adalah kohai yang mengatakan sesuatu yang menarik. Aku tidak sabar untuk bertarung denganmu, Ainokoji." Mengatakan itu, Kiruin mengirim sinyal untuk mengabaikan pesaing lain dan hanya menantikan pertempuran mereka. "Kalau begitu, aku permisi."
kata Aenokoji yang pergi meninggalkan Kiruin. Setelah Aenokoji pergi, ia berpikir dalam hatinya, Aenokoji merasa jika ia mengincar peringkat teratas pada ujian khusus berikutnya, Aenokoji harus mengalahkan Kiruin juga. Dan Aenokoji merasa Kiruin akan sama atau lebih merepotkan daripada Nagumo atau Kiriyama. Di sisi lain, situasi di mana Kiruin berada, di mana Kiruin melakukan rutinitas harian seperti biasa baginya untuk menghabiskan hari-hari dengan santai tanpa beban. Tiba-tiba seorang siswa berambut pirang yang familiar muncul di pandangannya. Dan di sebelahnya ada juga wakil ketua OSIS Kiriyama yang baru saja pergi. Lalu Kiruin berkata, "Wah, lihat, sepertinya anjing setia itu kembali ke pemiliknya." "Apa?" respon Kiriyama yang marah. "Kau marah karena kau tahu diri, Kiriyama. Dalam keadaan seperti itu, aku tidak menyatakan siapa di antara kalian yang merupakan anjing setia dan mana yang merupakan pemiliknya. Tapi itu dari sudut pandang pihak ketiga yang tidak tahu apa-apa. Kenapa coba? Karena Kiriyama lah yang pergi dan kembali, dan satu-satunya yang cocok dengan deskripsi itu adalah anjing yang setia." Mengatakan itu, Kiruin sekali lagi mengembalikan kata-katanya ke Kiriyama yang mendekat ke Nagumo yang berdiri di sampingnya. "Wanita yang gila," jawab Kiriyama merespon kata-kata Kiruin. "Kata-katamu sangat kotor, Kiriyama. Itu tidak terdengar seperti wakil ketua yang terhormat," jawab Kiruin. "Nagumo, buang-buang waktu saja untuk terlibat dengan wanita ini. Kau tahu itu dengan baik kan?" kata Kiriyama pada Nagumo. "Aku setuju. Sekarang bisakah kalian berdua pergi dari pandanganku?" "Buang-buang waktu saja," jawab Kiruin pada Kiriyama dan Nagumo. "Kau pikir kau ini siapa? Lagi pula, kau ini Kiruin. Jangan sakiti teman sesama anggota OSISku yang berharga." Nagumo menyela kata-kata Kiruin dengan menepuk bahunya. Kemudian Nagumo memaksa Kiriyama untuk mundur dan dia berdiri di depan Kiruin. Melihat itu, Kiruin berkata, "Teman yang berharga ya. Aku tidak merasakan emosi apapun yang datang darimu." "Kau hanya merasa seperti itu," jawab Nagumo. "Jadi, aku ingin tahu apa yang harus dilakukan ketua OSIS padaku. Kupikir kita tidak saling berhadapan lagi. Jika memungkinkan, aku juga tidak ingin tinggal lama." Mengatakan itu, Nagumo memaksa dirinya untuk duduk tepat di sebelah Kiruin lalu berkata, "Kau itu cantik, tapi kau tidak manis. Aku tidak bisa tertarik pada wanita yang tidak manis. Aku juga punya sisi manis, kau tahu. Tapi aku hanya tidak bisa menemukan seseorang yang cukup mampu untuk menariknya keluar dariku," jawab Kiruin. "Aku ingin sekali melihat apakah ada pria yang bisa mengeluarkan sisi manismu itu darimu." "Itu aku juga ingin melihatnya, tapi kesampingkan seleramu. Menurutmu kenapa aku tidak populer?" tanya Kiruin. "Seseorang wanita yang terlalu berbakat itu sulit untuk ditangani. Sayangnya, aku juga tidak menyukai wanita seperti itu. Jadi begitu. Maka aku tidak pernah bisa memenuhi harapanmu. Jika menjadi terlalu berbakat adalah alasan kenapa aku tidak memiliki pacar, aku bisa menerimanya," kata Kiruin. Setelah menikmati sedikit permainan kata yang tidak berarti dengan Kiruin, Nagumo memotong dengan topik utama dan berkata pada Kiruin, "Aku mendengarnya dari Kiriyama. Aku tidak berpikir kau yang tidak pernah menunjukkan minat padaku atau Horikita Senpai akan tertarik pada Aenokoji. Aku terkejut saat mendengarnya. Apakah kau datang jauh-jauh ke sini untuk mencari tahu alasannya?" "Ternyata ketua OSIS punya banyak waktu luang," kata Kiruin. "Aku sudah menyelesaikan urusanku, jadi aku punya banyak waktu luang sekarang. Aku pikir kau juga salah paham tentang sesuatu. Tapi aku bukan orang yang cuek pada orang lain. Nagumo,
aku pasti akan berbicara dengan orang yang menarik perhatianku. Setidaknya sekali, baik kau dan Horikita Manabu pernah membuatku tertarik. Mengatakan itu, Kirwin dengan lembut membelai ujung poni Nagumo lalu berkata, "Kau tampaknya merawat rambutmu dengan baik. Bahkan lebih baik dariku yang seorang wanita. Menjadi ketua OSIS pasti populer. Apakah percintaanmu meningkat dalam 3 tahun terakhir? Kau yang belum pernah berpacaran dengan pria sebelumnya, apakah kau bisa mengerti tentang percintaan?" kata Nagumo. "Memang benar aku belum pernah menjalani hubungan, tapi itu bukan sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, aku rasa kau bisa mengatakan bahwa itu membuatku lebih berharga, bukan? Kau sepertinya masih memiliki pemikiran aneh yang tidak berubah." Percakapan aneh antara Kirwin dan Nagumo pun dimulai lagi, tapi Nagumo dengan cepat kembali ke topik utama. "Jadi, bagaimana dengan Ainokoji? Apakah orang itu layak untuk terus menarik perhatianmu?" tanya Nagumo. "Karena dia kohai yang manis, jadi aku memberinya sedikit basa-basi. Tapi hanya itu saja. Sebenarnya di sini Kirwin bilang memberinya layanan bibir atau lip service." "Lanjut." "Itu saja? Jadi kau tidak tertarik lagi dengannya?" tanya Nagumo. "Aku rasa aku akan menundanya untuk saat ini. Dia telah menghadapkanku dengan berbicara denganku. Tapi dia tidak membiarkanku memahami siapa dia sebenarnya. Tapi itu lebih menyenangkan daripada ketua OSIS yang pernah membuatku kehilangan minat." Mendengar itu, Nagumo berkata, "Kau adalah satu-satunya yang bisa berbicara seperti ini padaku selama 3 tahun aku di sekolah ini." Lalu Nagumo mendekatkan mulutnya ke telinga Kirwin dan berbisik, "Jika kau pikir kau bisa lebih baik dariku, bolehkah aku untuk memperbaiki pemikiran itu?" Mengatakan itu, Nagumo menyatakan tantangan dalam ujian bertahan hidup di Pulau Tak Berpenghuni berikutnya. "Jika kau kalah, maka itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, Ketua OSIS. Kedengarannya seperti kau sudah membuat kesalahan, tapi aku tidak meremehkanmu. Aku tidak memiliki keterampilan kepemimpinan yang unggul sepertimu atau Horikita Manabu. Dan aku juga tidak memiliki bakat sama sekali untuk berteman. Faktanya, aku tidak pernah memiliki seseorang yang bisa aku sebut sebagai teman, bukan?" Mendengar jawaban Kirwin, Nagumo menjauhkan wajahnya dari telinganya, seolah dia merasa bosan. Tapi faktor lain selain itu berbeda. Meski terpisah, jarak antara wajah mereka kurang dari 40 cm satu sama lain. Mata tajam Kirwin menatap Nagumo. Melihat itu, Nagumo berkata, "Apakah ada sesuatu dariku yang lebih rendah darimu?" Wah. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa sama sekali tidak ada yang lebih rendah dalam dirimu?" jawab Kirwin. "Aku sudah memberimu beberapa kesempatan untuk mencobanya, tapi kau tidak melakukan apa-apa, dan hasilnya adalah kau berada di kelas B." Nagumo mengatakan itu karena hingga saat ini Nagumo telah berkali-kali berkompetisi dengan kelas Kiriyama dalam ujian khusus. Tapi tidak sekalipun Kiriyama bekerja sama dan kelas A sebelumnya dikalahkan dan dia jatuh ke kelas B. Lalu Kirwin berkata, "Memang benar, itu adalah kekalahan yang memalukan jika hanya melihat dari hasilnya." Mendengar itu, Kiriyama melototi Kirwin yang berbicara dengan gembira, tapi tidak menyela percakapan mereka. "Ya, aku tahu kau bukanlah seseorang yang akan terobsesi menjadi A atau B setelah sekian lama," kata Nagumo. Dengan itu, percakapan mereka berakhir, dan Nagumo berdiri dari bangku lalu berkata, "Maaf sudah mengganggu. Kirwin, nikmati sisa kehidupan sekolahmu dengan sepenuhnya." Nagumo mengatakan itu dan berbalik untuk pergi. Melihat Nagumo ingin pergi, Kirwin berkata,
Sebelumnya kukatakan bahwa aku menahan penilaianku terhadap Ainokoji Kiyotaka, tapi aku pikir dia adalah siswa yang menarik. Apa? Apakah ini jawaban yang kau inginkan tentang Ainokoji? Kata Kiruin. Alasan Nagumo menemui Kiruin adalah untuk mencari tahu apa yang Kiryun pikirkan tentang Ainokoji. Itulah salah satu alasannya. Lalu Nagumo berkata, "Menarik? Kau bilang menarik, tapi tampaknya itu jauh dari kepribadiannya, bukan?" Melihat jawaban Nagumo, Kiruin tertawa seolah mengatakan, "Ayo makan umpannya." Lalu Kiruin berkata, "Elang berbakat menyembunyikan cakarnya. Aku dengar dia mendapatkan nilai sempurna dalam ujian dengan tingkat kesulitan tinggi. Adakah orang yang tidak ingin menonjol dengan cara apapun dan menyembunyikan bakat mereka? Aku telah mengalahkan orang seperti itu, dari ujung ke ujung lainnya. Aku tidak berpikir itu pantas disebut menarik." Mengatakan itu, Nagumo mengalihkan pandangannya ke Kiriyama yang menunggu dari kejauhan. Mendengar itu, Kiruin berkata, "Berbicara tentang kehadiran, aku merasa dia memiliki kehadiran yang berbeda darimu dan Horikita Manabu." "Itu hal yang abstrak," jawab Nagumo. "Lalu kenapa kau tidak mencobanya?" "Tentu saja, aku berniat untuk melakukannya. Aku mungkin bisa melihat sejauh mana kemampuannya dalam ujian bertahan hidup di pulau tak berpenghuni yang akan datang," jawab Nagumo. "Sejak Horikita Manabu lulus, kau terlihat bosan. Apakah bagimu Kohai adalah teman bermain yang baik? Jika kau benar-benar ingin menantangnya, kau akan mengincar tempat pertama dalam ujian di pulau tak berpenghuni, bukan, Nagumo?" tanya Kiruin. "Ya, tentu saja aku akan menempati posisi pertama. Atau Kiriyama yang berlari melawanku. Tapi aku perlu satu grup lagi untuk membuatnya lengkap, bukan? Kau akan memainkan peran itu, Kiruin. Jika perlu, aku akan memberikan rekan yang berguna." Mengatakan itu, Nagumo memberitahu alasan utama mengapa dia mendekati Kiruin. Seolah ingin mengatakan dia puas, Kiruin tertawa. "Aku mengerti. Jadi, alasan kau datang untuk menemuiku adalah untuk meminta bekerja sama denganku? Kau akan berpikir aku mungkin akan membiarkan Kohai setidaknya menempati posisi ketiga. Tapi, aku bukan orang yang sebaik itu. Kau memiliki banyak sekali poin untuk dipekerjakan, bukan? Kau tidak harus bergantung padaku. Jadi, kau tidak akan melakukannya? 50% rata sudah cukup baik untukku saat ini. Aku minta maaf karena membuatmu membuang-buang waktu." Seolah tahu dia akan menjawab begitu, Nagumo berbalik. "Kau memang orang yang seperti itu. Aku berbicara denganmu sebagai tahun ketiga dengan pijakan yang sama, tapi sepertinya aku hanya membuang-buang waktu." Nagumo yang menyarankan untuk berhenti berjalan ke Kiriyama. "Aku punya satu nasihat untukmu. Maaf, tapi aku tidak membutuhkan nasihat dari seseorang yang lebih rendah dariku. Jika teorimu itu berlaku, tidak akan ada yang bisa memberimu nasihat." Di belakang Nagumo yang tertawa dari hidung, Kiruin melanjutkan, "Kalau begitu, dengarkan aku seolah-olah aku sedang berbicara dengan diriku sendiri. Kau harus melihat ke depan, bukannya ke Kohaimu. Jika kau terus melihat Kohaimu yang di belakang, kau akan terluka." Itu pembicaraan seorang diri yang konyol. Seolah mengatakan bahwa dia telah kehilangan minat, Nagumo mulai pergi. Sampai di sini dulu video part ke-11 ini. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subscribe agar Mimin bersemangat untuk cepat update. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.